Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, bantu kami untuk semakin rindu dekat dengan Putramu Yesus. Seperti Maria duduk di dekat kaki Yesus dan mengurapinya dengan minyak yang begitu mahal karena kecintaannya kepada Yesus. Maria memberikan yang terbaik dalam hidupnya dan Yesus menerima. Tapi Yudas Iskariot ternyata memiliki hati yang culas, hati yang benci, hati yang tidak puas dengan apa yang dia punyai. Bantu kami ya Tuhan untuk seperti Maria, dan jauhkan kami seperti Yudas. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita diajak untuk merenungkan dua pribadi yang bertolak belakang, yang melukiskan hati kita yang terdalam. Di satu sisi kita seperti dan ingin seperti Maria saudara dari Lazarus dan Marta, sahabat-sahabat Yesus. Ketika Yesus mengunjungi keluarga ini, kita tahu bahwa Yesus telah menghidupkan kembali Lazarus. Di situ kita lihat apa yang dilakukan oleh Maria. Maria duduk di dekat kaki Yesus, mengurapinya dengan minyak narwastu yang harga mahal. Mengurapinya, membersihkan harum mewangi di sekitar rumah Lazarus, Marta dan Maria. Tetapi Yudas Iskariot yang berpikiran jelek, mengeluh dalam hati, untuk apa minyak yang mahal itu hanya untuk mencuci kaki? Tidakkah itu baik untuk dipakai menolong orang miskin? Saudara, kita lihat Yudas Iskariot sangat menarik. Ya, dalam Injil begitu banyak informasi tentang Yudas. Diceritakan tentang wakil dari orang-orang yang membenci Yesus, bahkan orang yang paling dekat dengan lingkaran pertama, katakanlah para rasul sendiri. Ternyata ada orang yang tidak bisa mengolah hidup batinnya, yang tidak bisa mengolah niat-niat dalam hatinya yang sebetulnya dia rindu sungguh-sungguh menjadi murid Yesus, tapi dia gagal, tidak mampu dan tidak berhasil mengolah kecenderungan-kecenderungan batin yang tidak kelihatan di muka teman-temannya, tetapi Yesus tahu. Inilah yang kita sebut dengan motivasi. Inilah yang kita sebut dengan apa yang di dalam batin kita, dalam unconsciousness kita, yang kalau kita tidak olah, yang kalau kita tidak sadari, yang kalau kita tidak persembahkan kepada Tuhan, akan menjadi bumerang dalam hidup kita. Disinilah pentingnya bagi kita untuk bergaul dengan Yesus dan dengan jujur mengizinkan, membiarkan keluh kesah dalam batin kita yang terdalam, problem hidup kita yang terdalam, mindset pikiran, cara pikir, cara pandang kita yang mungkin tidak pernah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi mengizinkan Tuhan untuk mengubah dari dalam. Dan kita lihat Yudas gagal, tetapi Petrus berhasil. Dia pun ingin supaya menjadi orang yang hebat, terkenal, yang orang yang spontan mau mengikuti Yesus, mengorbankan hidup bagi Yesus. Tetapi dengan cara pikir dan cara pandangnya sendiri, dia belum bisa menghayati apa yang dimaui oleh Yesus. Jadi mengimani Yesus itu berarti memusatkan pikiran, perasaan, kehendakku
Kupersembahkan kepada Tuhan dan fokusnya kepada Yesus, bukan kepadaku. Meski aku punya keinginan, punya kemauan, punya kehendak bebas, tetapi mempersembahkannya kepada Yesus. Sehingga mengizinkan Yesus untuk mengubah. Dengan kata lain, kita memiliki pengertian, pemahaman, keyakinan, pengetahuan dan hikmat bahwa Yesuslah yang menyelamatkan aku, membebaskan aku. Jadi itu saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Proses kita, proses beriman kita, proses kita mengikuti Yesus adalah proses untuk menginternalisasi apa yang kita maui, kita inginkan, dan kita mau supaya Yesus sendiri yang mengubah hidup kita. Ya. Kita tidak bisa mengubah diri kita sendiri, keinginan kita sendiri. Ya. Yang mempunyai dunianya sendiri, yang cenderung untuk menarik bagi diri kita sendiri. Keinginan, kepuasan diri kita sendiri. Maka Yesus mengatakan, kalau kamu mengikuti aku, kamu harus mengorbankan hidupku. Harus mati terhadap diri sendiri. Untuk bisa masuk ke dalam kehendak Tuhan. Dan itu proses perjuangan seluruh hidup kita. Dan dalam proses itulah maka dibutuhkan kerendahan hati. Dibutuhkan keterbukaan. Dibutuhkan suatu sikap rela dan ikhlas. Untuk mau mencari dan terus mencari Yesus. Dan itu bisa kita lihat contohnya dalam diri Maria. Kita tahu bahwa Yesus setiap kali ke Yerusalem, banyak kali dia mampir ke rumah sahabatnya ini, Lazarus, Marta, dan Maria. Mereka bergaul mengenal ya Yesus. Dan mereka mendengarkan apa yang diajarkan oleh Yesus. Tapi lebih daripada itu, mereka ingin dekat dengan Yesus. Mungkin tanpa kata. Tidak cukup secara intelektual, tidak cukup secara mulut. Tetapi secara batinia, secara roh. Teresa Avila membagikan lapisan doa itu. Doa dengan lisan, dengan mulut, dengan kata-kata, verbal. Perlu dan penting ketika kita berdoa seperti ini. Tetapi itu belum cukup, belum menyentuh lapisan yang paling dalam. Dengan pikiran kita mengungkapkan apa yang kita pikirkan, kita rasakan, ya, apa yang kita maui bersama Yesus. Tapi itu belum cukup, masuk lebih dalam lagi dalam hati kehendak, perasaan-perasaan, emosi kita. Ya. Yang paling dalam adalah seperti kata Paulus, biarlah roh yang dalam diri kita berdoa untuk kita. Doa hening, tanpa kata, bahkan tanpa pikiran. Hanya duduk diam mendengarkan. Bersabdalah hambamu mendengarkan. Mendengarkan itu tidak cukup hanya dengan pikiran. Kita bisa mendengarkan, mungkin pikiran kita kemana-mana. Tetapi mendengarkan dengan penuh perhatian, attentiveness. Ya. Kerinduan. Untuk Tuhan sendiri mengisi, mengubah. Change hidup batin kita. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dua contoh ini. Ya, Yudas Iskariot kita tahu kemudian. Setelah dia mengorbankan Yesus, dia menyesal dan menyesal. Tetapi dia menghabiskan dirinya dengan gantung diri. Maria melakukan yang terbaik. Dia memberikan minyak itu. Mari kita juga duduk dekat Yesus dalam hari-hari ini. Mendengarkan Yesus. Mungkin kita tidak perlu bicara banyak. Kita hanya duduk diam, memandang Yesus, memperhatikan Yesus. Mendengarkan suara hati kita, apa yang memang Yesus mau sampaikan kepada kita. Lewat masa minggu pekan suci ini. Dengan COVID, pandemi yang sampai sekarang belum selesai. Saudara, mari kita duduk dekat Yesus. Berikan hati kita, berikan minyak yang indah bagi Yesus. Di kaki Yesus. Ketika kita rindu bertemu dengan seseorang, kita tidak banyak bicara. Kita hanya duduk diam. Kita mendengarkan batin kita, merasakan denyutan kasih dan cintanya bagi kita.
Dan itulah kerinduan hati manusia yang terdalam. Hadir di hadapan Allah. Memiliki relasi yang dekat dengan Allah. Memiliki cinta, memiliki kasih. Semoga Anda di hari-hari ini dapat menjalankan kerinduan Anda untuk duduk dekat dengan Yesus. Manite in me, tinggallah bersama aku. Semoga Anda dan saya dan kita semua meluangkan waktu untuk diam, disentuh, dijamah oleh Yesus sendiri di hari-hari ini. Berkat Tuhan untuk Anda semua, dan bagi Anda yang sakit dikuatkan dan diteguhkan selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.